Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian pemusuhan terhadap Sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. I'll be standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, Bung. Silakan dulu, Bung. Apakah kalian sudah tahu berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang sedang terjadi dengan Jepang? Dari berita yang aku dengar, Sekutu sedang menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang sedang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus cepat memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar kekalahan Jepang, Hairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan. Teman-teman sekalian, apa kalian sudah mendengar tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Bagaimana kau tahu tentang hal itu? Barusan, saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio di Jepang yang mengumumkan tentang gencatan senjata itu. Berarti negara kita sekarang ini sedang dalam kondisi vacuum of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian di sini membicarakan tentang perihal ini. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Wikana dan Khairil, kalian pergi ke kediaman Soekarno. Saya dan Dadris akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh dan Wikana tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa kemari? Kami ingin bertemu dengan Bung Karno. Baiklah, sebentar saya akan panggilkan dulu. Kebetulan di sini ada Bung Hatta. Boleh sekalian dipanggilkan juga? Baiklah, silakan masuk. Silakan duduk, Bung. Kang Mas, Ya, ada apa nih, Mas? di depan ada dua pemuda yang ingin menemui kalian. Siapa mereka? Saya tidak tahu, temuilah. Baik, saya akan temui nanti. Duduk saja, Bung. Baiklah. Ada maksud apa kalian kemarin? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Apa? Ini leherku. Seret aku ke pojok sana. Dan potong leherku sekarang juga. Tidak usah menunggu hari esok. Lakukan sekarang. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah melawan Sekutu dan sudah tidak ada kekuasaan di negeri ini. Untuk apa menunggu? Rakyat sudah banyak yang menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa silam. Belum lagi kita melawan Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri Anda sudah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang kepada Soekarno untuk meminta memproklamirkan kemerdekaan?
Apakah kita harus menunggu dia di Jepang untuk memerdekakan negara ini, Bung? Kita bisa, Bung. Kita harus memproklamirkan negara sendiri. Mengapa harus menunggu janji Mansi itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang suci itu. Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada Jepang. Coba kau perlihatkan padaku. Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan ini? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata memang terjadi? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka akan semakin cepat kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Maka dari itu, inilah yang ditunggu oleh bangsa kita, Bung. Untuk apa lagi kau menunggu? Baiklah, beri kami waktu untuk berunding. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, kedua orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini, para pemuda, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan ini? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya. Kalau begini, akan terjadi apa-apa. Saya setuju. Menurut saya, hal yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali menguasai negeri ini, Bu. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Iya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depannya, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Tapi kita semua sudah sepakat. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang, ada apa? Oh iya, setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih bisa dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Saya akan atur semuanya. Ya, terima kasih. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya, pada malam hari mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudaraku datang pagi hari ini? Kami bermaksud ke sini untuk membawa Soekarno dan Hatta untuk ikut kami menuju ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa maksudmu? Kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari bentrok warga dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta untuk menjamin keselamatan Anda. Baik, kami akan mengajaknya. Hilangnya Soekarno dan Bung Hatta secara misterius di pagi itu menimbulkan keyakinan di kalangan pemimpin di Jakarta. Peristiwa itu baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Permisi, Bung. Apakah saudara tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, kami tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku, di mana mereka? Aku akan menjamin keselamatan mereka. Ketika mereka kembali ke Jakarta, dan aku juga akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Percaya kepada aku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Baiklah, tolong antarkan saya sekarang ke Rengas Dengklok. Baiklah, kalau begitu, ikut dengan kami. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh pada tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di sana.
Nah, sekarang jelaskan, mengapa kalian membawa kami ke sini? Maafkan kelancaran kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin bicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan pada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya. Tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. PPKI itu kan bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, Bung. Kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih memerlukan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita itu hanya janji manis belaka? Apa yang Anda akan lakukan? Apakah kita harus menunggu ini selamanya, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang telah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka harus bebas, dan saat inilah saatnya. Tenang-tenang saudara sekalian. Mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Tidak ada perlu ketegangan, oke? Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai proklamasi ini. Kita memang belum mempersiapkannya dengan matang. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya akan mempersainya. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita bisa menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi. Rencananya untuk mencegah penyerangan Jepang dan para sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, kita akan memproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Baiklah, Bung. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Pasukan pemuda di Jakarta sudah pada bersiap. Jika mungkin, kita akan lakukan esok hari. Baik, Bung. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Bagaimana kita meminjam salah satu rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda? Baik, Bung. Saya setuju. Kita akan ke rumahnya malam ini juga. Baik. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi.
Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami membutuhkan tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah? Kalau begitu, masuklah. Saya ikut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan istirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Silakan duduk. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Maida. 3 eksponen pemuda, yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Dia, menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Saudara-saudaraku, bagaimana isi teks proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil Bangsa Indonesia. Apakah semua setuju? Setuju, Bung. Lalu, siapa yang menandatangani naskah ini? Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memangnya kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Oh benar nak, bagaimana ini Bung? Adakah berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya? Jangan. Kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini berkat bangsa Indonesia, maka kita namakan atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul. Yang menandatangani teks ini 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta, sebagai wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana para hadirin? Kami setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Sayuti Melik, marilah. Ada apa, Bung? Tolong ketikkan teks proklamasi ini dan jaga baik-baik. Baiklah. Ini naskah proklamasinya, Bung. Silakan ditandatangani. Terima kasih Sayuti Melik. Setelah usai perundingan di Rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, akhirnya semuanya telah selesai Bu. Terima kasih ya, sudah menemani Bapak di masa-masa yang rumit ini. Iya, terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apa kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan dilaksanakan? Sudah Bu, nanti kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Kalau begitu, gimana kalau Ibu saja yang menjahit? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya merah dan putih saja. Apa tidak apa-apa?
Tentu saja, buatlah bendera sesederhana mungkin. Yang penting, kita sudah berusaha untuk menyiapkannya, Bu. Baiklah, Pak. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus, Bu. Bendera pusaka, Sang Saka. Dan warnanya juga merah putih. Menjadi Sang Saka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang akan Bapak bicarakan besok. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Peristiwa Rengas Dengklok dan proklamasi kemerdekaan merupakan bukti nyata bahwa kemerdekaan tidak diberikan, melainkan diperjuangkan dengan tekad dan keberanian. Para pemuda mengambil langkah berani dengan membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dan meyakinkan mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa intervensi pihak manapun. Tindakan ini mencerminkan kegigihan dan kesadaran bahwa masa depan bangsa harus ditentukan oleh tangan sendiri, bukan oleh penjajah atau pihak asing. Setelah melalui berbagai tekanan dan perundingan, proklamasi kemerdekaan akhirnya dikumandangkan, menjadi titik balik sejarah yang menandai lahirnya Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Perjuangan ini bukan hanya sekedar peristiwa, melainkan cerminan dari semangat yang tidak boleh pudar oleh waktu. Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab besar untuk mempertahankannya. Sebagai generasi penerus, tugas kita bukan hanya mengenang, tetapi juga mengisi kemerdekaan dengan kerja keras, persatuan dan pengabdian demi mewujudkan cita-cita para pendahulu. Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat sepenuhnya.